Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Ika. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Kita mulai belajar lagi ya. Belajar apakah hari ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang musyawarah. Ada yang tahu apa itu musyawarah? Nah, sebelum kita bahas tentang musyawarah, kita berdoa dulu yuk. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami makna musyawarah, manfaat, serta sikap yang harus dilakukan ketika musyawarah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh musyawarah di lingkungan keluarga, sekolah, tempat bermain, dan juga masyarakat. Ayo coba amati gambar berikut ini. Berikut ini adalah beberapa contoh musyawarah yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah salah satu contoh dari musyawarah yang biasanya dilakukan di mana? Ya, betul sekali. Biasanya dilakukan di lingkungan sekolah. Sedangkan gambar yang kedua ini biasanya dilakukan di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, biasanya kalian lihat di mana? Ya, betul sekali. Ada di lingkungan masyarakat. Nah, ketiga gambar ini adalah contoh dari musyawarah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya kita mulai pembelajaran kita ya. Yuk. Ada yang tahu apa itu musyawarah? Betul sekali. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Tujuan dari musyawarah adalah untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Melaksanakan musyawarah itu berarti kita sudah mengamalkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Apa sih yang harus kita lakukan jika dalam musyawarah tidak mencapai kata mufakat? Ada yang tahu? Apabila dalam suatu musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak atau disebut juga dengan voting. Jadi, voting itu adalah hasil perhitungan suara terbanyak saat pemungutan suara dilakukan. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat dari musyawarah. Manfaat dari musyawarah antara lain. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, dapat memecahkan masalah secara bersama. Yang ketiga, menghindari pertengkaran. Yang keempat, menumbuhkan sikap kerjasama. Sikap yang harus kita miliki saat musyawarah antara lain. Yang pertama, mau menerima kekalahan. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat. Yang pertama adalah dengan cara mengangkat tangan sebelum menyampaikan pendapat.
Yang kedua, berpendapat dengan jelas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikut ini adalah contoh-contoh pelaksanaan musyawarah di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah contoh kegiatan musyawarah yang ada di rumah. Contohnya, musyawarah menentukan tempat rekreasi dan juga musyawarah tentang pembagian tugas di rumah. Berikut ini adalah contoh musyawarah di lingkungan bermain. Ada apa saja sih? Yang pertama ada musyawarah dalam menentukan jenis permainan, musyawarah dalam menentukan aturan permainan, juga musyawarah dalam menentukan waktu bermain. Berikutnya adalah musyawarah di lingkungan sekolah. Yang pertama, contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Yang kedua, musyawarah dalam pembagian tugas piket. Dan yang terakhir, diskusi kelompok. Contoh musyawarah yang terakhir adalah musyawarah di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh musyawarah yang ada di lingkungan masyarakat antara lain pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua adalah pemilihan kepala desa. Dan yang terakhir, musyawarah dalam menentukan hari kerja bakti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Anak-anak sudah paham kan? Ustazah berharap anak-anak paham dalam pembelajaran kita kali ini. Oke anak-anak, tetap belajar terus, tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.